Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Jazuli, dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada pelajaran ke-6 untuk SDMI kelas 5. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anakku, tentang Surah Al-Ma'un. Al-Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Supaya mudah dihafal, dipahami, dan dilaksanakan. Sekiranya Al-Quran diturunkan sekaligus, tentu ia akan menyusahi dan memberatkan, baik dari segi hafalan, pemahaman, maupun pelaksanaannya. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah. Surah-surah dalam Al-Quran ada yang digolongkan dalam surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada juga yang digolongkan surah Madaniyah, surat yang diturunkan di kota Madinah atau diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Ma'un merupakan surah yang ke-107 dalam urutan Al-Quran. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna adalah barang yang dapat dimanfaatkan oleh siapapun, terutama oleh orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, atau yang lainnya. Membaca surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Ada beberapa kalimat yang perlu kita bahas tajwidnya. Yang pertama adalah yadu'ul yatim. Ada alif lam yang berjumpa dengan huruf ya, dibaca al-qamariyah. Tandanya huruf al-nya dibaca dengan jelas, alif lamnya. Kemudian yang kedua, biddin. Alif lamnya bersambung dengan huruf dal, maka dibaca alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Yang ketiga, fawailul lil musallina. Tanwin dhammah bertemu dengan huruf lam, maka dibaca idgham bi gunnah. Membacanya
tanpa dengan dengungan. Kemudian yang keempat, wayamnauna, ada mim mati atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf nun. Bacanya harus mulut terkatup dan jelas. Bacaannya izhar syafawi. Pembahasan yang pertama, alif lam qamariyah adalah huruf al atau alif lam yang dirangkai dengan salah satu huruf qamariyah. Cara membacanya, alif lamnya, alnya dibaca dengan bacaan yang jelas. Di antara ciri bacaan alif lam qamariyah, alif lamnya ditulis dengan tulisan sukun atau mati. Huruf al-qamariyah ada 14, yaitu ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Contohnya, al-miskini, al-ma'una. Nah, alnya dibaca dengan jelas, alif lamnya. Kemudian alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah adalah huruf alif lam atau al yang dirangkai dengan salah satu huruf syamsiyah. Cara membaca alif lam syamsiyah adalah alif lamnya tidak dibaca karena melebur dengan huruf setelahnya. Di antara ciri bacaan alif lam syamsiyah, ya, alif lamnya tidak berharokat dan huruf setelahnya, huruf A setelah alnya tadi ditulis dengan tulisan bertasdid. Huruf alif lam syamsiyah ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sen, shin, sod, dot, to, do, lam, dan nun. Contohnya biddini, an-nasi. Perhatikan huruf setelah alif lam ini, ya, yaitu dal, hurufnya bertasdid. Huruf setelah al, yaitu nun, huruf nunnya bertasdid. Anak-anakku, memahami makna surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan ancaman keras karena mendustakan hari pembalasan. Dan sifat mereka yang tidak menyayangi anak yatim, fakir miskin, dan juga mereka yang lalai dari kewajiban sholat, serta sifat-sifat riya. Di sini diterangkan tentang siapa sih orang yang mendustakan agama. Ya, ada pertanyaan yang berbunyi, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kemudian, ya, yang dimaksud dengan mereka yang mendustakan agama pada pertanyaan ayat pertama, dijawab dengan itulah orang yang menghardik anak yatim. Ciri yang pertama adalah mereka yang tidak menyayangi anak yatim. Datang anak yatim. Anak yatim siapa sih? Mereka yang ditinggal wafat, ditinggal mati oleh ayahnya. Kalau ditinggal ibunya, piatu. Sewaktu dia masih kecil atau sebelum baligh. Jadi, ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi dia menghardik, membentak, atau bahkan mengusir anak yatim yang datang kepadanya, berarti ia telah mendustakan agama. Agama Islam memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa mengasihi dan menyayangi anak yatim, bukan menghardiknya. Selanjutnya, agama Islam menganjurkan kepada pengikutnya untuk senantiasa memperhatikan dan menyantungi orang-orang yang tidak punya. Pahala yang besar berupa surga
yang penuh dengan kenikmatan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Bagi orang yang enggan, bahkan tidak mau menyantuni orang-orang yang miskin, berarti ia menolak perintah agama. Perbuatan tersebut merupakan ciri yang kedua dari si pendusta agama. Tempat kembalinya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ciri yang ketiga adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Satu paket. Orang yang sholat dikatakan sebagai pendusta agama karena dia melalaikan sholatnya. Bagaimanakah ciri orang yang melalaikan sholatnya? Di antaranya, satu, menunda-nunda waktu sholat sehingga waktunya hampir habis. Yang kedua, ketika sholat, pikirannya melayang-layang kemana-mana. Tidak khusyuk, tidak fokus. Susah betul untuk khusyuk dalam sholat. Tapi kita berupaya terus. Apabila kita tidak khusyuk, kita kembalikan kepada niat awal kita bahwa kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mendirikan sholat bukan karena Allah, tapi ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia. Ibadah sholatnya karena pamer, pengen dilihat bahwa dia adalah orang-orang yang soleh. Nah, selain dari ciri-ciri tersebut, ada juga orang yang sholat, tapi setelah sholat, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Seperti berbohong, bertengkar, berbuat maksiat, dan yang lainnya. Ya. Kemudian ciri orang yang keempat yaitu orang yang ria. Ria adalah melakukan suatu amal perbuatan tidak untuk mencari ridho Allah, tapi mencari pujian manusia. Ingin disanjung, ingin dianggap dia orang soleh. Allah menyebut orang yang ria sebagai pendusta agama karena seluruh amal ibadahnya hanya untuk kemasyhuran diri, hanya untuk sanjungan orang lain dan tidak ada manfaatnya buat dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kelima adalah orang yang enggan memberikan bantuan. Banyak cara membantu orang lain, seperti meminjami buku, pulpen, penghapus, dan memberikan barang-barang yang sudah kita tidak pakai. Namun, bisa jadi bagi orang lain sangat berharga. Marilah kita menjadi anak-anak yang suka menolong orang lain. Jangan seperti pendusta agama. Mereka enggan menolong orang lain. Terhadap pendusta agama, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Apalagi penerapannya mana surat Al-Ma'un? Lihat gambar yang pertama. Kalau ada kelebihan rezeki diupayakan untuk menyantuni anak yatim. Begitu juga kita bisa berbagi dengan fakir miskin. Kemudian kita upayakan kalau sholat berusaha untuk khusyuk dalam sholat. Yang terakhir, membantu orang lain. Bisa dengan tenaga kita, bisa dengan barang-barang berharga kita. Membantu orang tua, membantu teman-teman kita adalah bukti bahwa kita termasuk hamba-hamba yang ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pembahasan kita kali ini, sampai bertemu kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.